Yaitu 12 tahun. Ya. Kita menantikan berita Nusantara. Pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut penangguhan penahanan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama kembali digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan membawa berbagai spanduk, ratusan orang mendatangi gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam orasinya, massa meminta agar Pengadilan Tinggi segera menangguhkan penahanan Ahok. Puluhan personel kepolisian disiagakan untuk mengamankan aksi. Aksi berlangsung damai. Yang sudah dirubah-rubah oleh Buniani pasti ada. 7 hari pasca vonis penodaan agama dijatuhkan Majelis Hakim pada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, upaya banding Ahok belum menunjukkan kemajuan berarti. Memori banding Ahok masih belum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan masih dalam tahap inzek atau pemeriksaan hingga prosesnya belum bisa dilanjutkan. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat bersama Sekda Pemprov DKI Selasa siang menjenguk Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Dengan pengawalan 3 mobil dinas pemerintah DKI, rombongan Jarod memasuki Makobrimob. Selain rombongan Pemprov DKI, tim kuasa hukum juga menjenguk Ahok ke Makobrimob untuk mendiskusikan berkas banding Ahok. 7 hari pasca vonis, upaya banding Ahok belum juga menunjukkan kemajuan berarti. Meski berkas banding Ahok telah dinyatakan lengkap sejak 12 Mei, memori banding Ahok belum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan masih dalam tahap inhase, yaitu tahap pemeriksaan dan pencocokan data akhir oleh kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum. Namun kuasa hukum Ahok menyatakan akan segera menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi. Kita sudah tahu keadaannya sehat semuanya, ceria dan seperti semula menggebu-gebu ceritanya. Kita menyerahkan memori banding untuk dipelajari, untuk didiskusikan. Jadi semuanya sudah kita serahkan, diskusi, nanti hasilnya apa, besok, lusa atau kapan, kita akan datang lagi ke sini untuk bagaimana hasil yang telah dipelajari sesuai atau tidak. Dan juga ternyata hari ini pun masih banyak masukan-masukan untuk memori banding. Setelah itu selesai, kita akan cek apakah sudah ada pemberitahuan di pengadilan atau belum tentang insake atau mempelajari berkas perkara di pengadilan. Kalau sudah ada, kita akan pergi ke pengadilan karena untuk insake punya waktu 7 hari setelah surat itu diterima. Sementara itu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan masih menunggu memori banding untuk dapat menyusun daftar majelis banding maupun memproses pengajuan penangguhan penahanan Ahok. Berkas perkara itu dikirimkan 14 hari, nanti diregister, kemudian oleh pimpinan ditunjuk majelis hakim yang bersidang memeriksa perkara tersebut. Tapi apakah sudah ada jadwal, misalkan dalam beberapa hari ke depan? Nah, kita tunggu dulu berkasnya atau berkas resmi. Pemirsa, Firza Hussein akhirnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan konten pornografi antara dirinya dengan Rizik Syihab. Selain Firza, Polda Metro Jaya juga mengagendakan pemeriksaan Emma sebagai saksi untuk kasus yang sama. Firza hadir sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya. Saat tiba, Firza tidak menyampaikan keterangan apapun kepada awak media dan langsung masuk ke gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Setelah proses pemeriksaan selesai, polisi akan segera melakukan gelar perkara. Selain memanggil Firza Hussein, hari ini Polda Metro Jaya juga menjadwalkan pemeriksaan Emma sebagai saksi. Emma dipanggil karena kedekatannya dengan Firza. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono mengatakan sepanjang belum ada gelar perkara kasus dugaan penyebaran konten pornografi, Rizik Syihab masih berstatus sebagai saksi. Rizik ini statusnya sebagai saksi. Apa, Pak? Boleh Pak sekarang? Ya, oke. Pak, ini kan Habib Rizik kan ke Arab Saudi. Jadi dipikirkan Pak mekanisme penjemputan Apanya? Nanti kita tunggu saja, ya. Kita tunggu saja bagaimana nanti hasil pemeriksaan ini nanti kita gelarkan. Oke?
Berarti akan dilakukan penuntutan paksa. Kita tunggu nanti bagaimana penyidik setelah gelar perkara, oke? Ya. Bir FPI sendiri bilang kalau misalnya penetapan polisi bekerja sama dengan Interpol, Pak. Nah itu untuk Interpol masih sebagai satu saksi rasanya tidak perlu gitu, Pak. Itu gimana Pak? Tadi kan saya sampaikan dari awal sudah. Gimana, ya. Pak? Makanya kita kan setelah ada pemeriksaan kita gelarkan perkara, ya kan? Kita gelar perkara. Nah kita tunggu saja hasilnya, oke? Nah itu aja. Ya. Oke. Karena udah memang menjalin komunikasi dengan Interpol untuk nanti. Ahli hukum pidana yang menjadi saksi ahli menyebutkan seluruh alat bukti yang dimiliki polisi dalam kasus dugaan skandal pornografi antara Firza Husein dan Rizik Syihab, seperti foto dan juga bukti percakapan, memenuhi unsur pelanggaran pidana. Sosok Firza Husein menjadi perhatian publik lantaran mencuatnya percakapan via aplikasi chat bermuatan pornografi yang diduga dilakukan dengan Rizik Syihab. Potongan gambar percakapan itu diketahui dilakukan pada Agustus 2016 atau 3 bulan sebelum aksi damai 4 November digelar. Muatan pornografi itu muncul dan menjadi viral pada akhir Januari lalu. Kasus itu disebut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, diungkap oleh tim patroli siber Polda Metro Jaya atas laporan Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi. Selain memeriksa Firza Husein dan Emma, Polda Metro Jaya juga memanggil sejumlah saksi ahli untuk dimintai keterangannya. Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Effendi Saragi, menyebutkan seluruh alat bukti yang dimiliki polisi, seperti foto dan bukti percakapan, telah memenuhi unsur pelanggaran pidana. Pornografinya itu ya, untuk membuat ya, dan untuk menjadi model pornografi, dan juga untuk menyuruh orang jadi model pornografi. Itu aja. Artinya Firza sudah dia berpotensi sebagai tersangka. Ya, soal tersangka atau tidak bukan urusan saya. Tapi kira sesuai unsur-unsurnya memenuhi atau enggak ya, saya memenuhi gitu aja. Kalau Riziknya sendiri, apakah dia juga memenuhi unsur? Ya, memenuhi unsur untuk menyuruh orang lain membuat jadi model. Oh, menyuruhnya itu ya. Jadi model pornografi, gitu. Kalau pasal berapa itu, Bang? Pasal 8 itu kalau untuk menyuruh itu ya. Yaitu 12 tahun ya. Sementara itu, meski masih berstatus saksi, Rizik Syihab hingga saat ini belum memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Berdalih meminta polisi terlebih dahulu memeriksa penyebar konten pornografi, menjadi alasan Rizik tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan itu, meski sudah 3 kali mangkir. Bahkan, kuasa hukum Rizik Syihab juga akan mengadukan kasus itu ke PBB dan Komnas HAM Internasional. Tim Liputan Metro TV. Tim Inafis Mabes Polri yang memeriksa berkas foto Firza Husein dalam kasus konten pornografi memastikan foto yang beredar di media sosial adalah asli dan identik dengan tersangka Firza Husein. Kepastian ini diperoleh dari hasil evaluasi dan juga pengujian melalui sistem berbasis algoritma biometrik wajah. Mengenai identifikasi wajah, baik menggunakan sistem yang berbasis algoritma biometrik wajah maupun hasil analisa kami beserta tim yang mana dari pengamatan secara mendetail disimpulkan bahwa foto yang diserahkan penyidik untuk diperiksa di tim Pusinafis Baris Krim Polri adalah asli dan bukan rekayasa. Meski kehadiran Ketua FPI Rizik Syihab diperlukan pula sebagai saksi dalam kasus dugaan percakapan pornografi, namun tim kuasa hukum Rizik memastikan kliennya tidak akan mengikuti pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya polisi sudah menerbitkan surat penjemputan paksa bagi Rizik Syihab. Tim advokat GNPF MUI memastikan Rizik Syihab tak akan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya meski sudah 3 kali mangkir. Ada sejumlah alasan, diantaranya meminta polisi terlebih dulu memeriksa penyebar konten pornografi. Kuasa hukum juga akan mengadu ke PBB dan Komnas HAM Internasional. Bahwa ini bentuk protes karena peristiwa hukumnya tidak ada sesungguhnya. Dan kalau ada pun peristiwa hukumnya tidak ada hubungan dengan Rizik. Orang yang mendistribusikan dan memproduksinya itu yang harus diperiksa.
Kalau begitu banyak sekali kerja polisi, kita bisa buka ini, ya, ini harus diperiksa semua. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan pemeriksaan saksi-saksi akan diikuti dengan gelar perkara. Setelah gelar perkara, baru dapat diputuskan apakah dipandang perlu bekerja sama dengan Interpol untuk mencari keberadaan Rizik.